Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa berkumpul kembali, bertatap wajah. Walau siapa yang belum di-mute, mohon di-mute tuh, di-mute ya. Siapa nih suaranya nih? Ya, terima kasih. Ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini bisa berkumpul kembali, bertatap muka, dan mudah-mudahan kita beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Kemudian untuk pagi ini, alhamdulillah bersama kita yang terhormat Ibu Devita sudah siap untuk bersama dengan kita membawakan materi pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Miss Devita nanti bisa kita pahami bersama dan kita semua mendapatkan manfaat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Miss Devita. Yang terhormat Miss Devita, kami persilahkan untuk kita buka dulu ya, belum kita buka ya. Oke, mari kita buka pertemuan kita ini bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Pada Miss Devita, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Alhamdulillah. Fine. Yeah, I'm so happy. Thank you. I am so happy to see some of you today. Dan hari ini Miss Devi diberi tugas oleh Bapak Ibu Wali kelas untuk menyampaikan materi. Tapi mohon izin sama Pak Haji Kusro. Pak Kusro, Miss Devi mau share screen ya? Enggak, silakan. Bagus ya, silakan. Ya. Nah, Pak Haji Kusro mohon pengaturannya, Pak. Pengaturannya itu, Baik. pengaturannya yang sharing screen-nya diizinkan untuk multiple participant. Yang apa? Share yang mana? Bukan, di pengaturan ada pengaturan. Iya. Sebentar. Pengaturan di situ yang share screen-nya dibikinnya multiple, bukan hanya host, jadi multiple. Multiple. Oke, multiple. Ya. Ya. Sudah? Terus? Iya, terima kasih. Ya, sudah cukup Pak Haji. Sudah, Biar bisa. Miss Devi silakan ya. Oke. Ya, sudah bisa. Bisa ya? Share. Baik. Ya, anak-anak sudah bisa lihat screen-nya Ibu? Bisa. Oke, jelas ya? Oke, sip. Bagus. Ya, baik. Ibu akan mulai ya. Materi kita hari ini adalah tentang menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam, apa yang dimaksud dengan menahan diri? Miss Devi mau dengar dulu dari murid kelas 5 Madinah. Yang mau menjawab, yang mau mencoba menjawab, boleh sebutkan namanya dulu, Nak. Apa yang dimaksud dengan menahan diri? Silahkan. Ada yang ingin bicara? Apa itu menahan diri? Anyone? No? No one? Oke. Kalau halo?
Jelas ya Pak Haji ya? Jelas. Oke, Kan, baik. bagus ya. Miss Devi khawatir bandwidth-nya di sini berebutan sama beberapa guru lain, jadi Miss Devi lanjutkan saja ya. Lanjut ya. Menahan diri. Menahan diri itu artinya adalah dalam mengendalikan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Dan kemampuan mengendalikan diri ini merupakan salah satu sifat orang beriman. Berarti di sini kuat versi orang beriman. Kita lihat gambar yang ini. Ini tokoh Marvel kalau nggak salah ya. Nah, tokoh Marvel ini namanya Hulk, ya kan? Yang hijau namanya Hulk ya. Hulk ini kuat nggak? Kuat, dia kuat banget, lihat ototnya. Tapi sayangnya dia nggak pakai baju. Mohon maaf nih, ya. Apakah kuatnya orang beriman seperti ini, Nak? Ya. Hah? Kuatnya orang beriman itu seperti Hulk. Enggak. Ya, ya nih, tunjukkan sebuah hadis. Hadis dari Abu Hurairah yang artinya adalah orang kuat bukanlah orang yang seling menang berkelahi. Akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu ketika marah. Jadi anak-anak perhatikan di sini. Kuat di sini menahan diri bukan yang jago yang selalu menang ketika dia berkelahi, tapi justru adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Ini sulit sekali. Bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa pun tetap harus belajar. Berikutnya, bagaimana perkataan dan perbuatan menjadi tidak baik? Anak-anak ada yang tahu nggak? Lihat gambarnya deh. Kira-kira perkataan dan perbuatan yang seperti apa sih yang akhirnya menjadi tidak baik? Anyone? No one? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, perkataan dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Ketika perbuatan dan perkataan kita itu sia-sia, tidak bermanfaat, apalagi sampai menyakiti orang lain, maka perkataan dan perbuatan itu menjadi tidak baik. Berikutnya, ini ada beberapa hadis yang terkait dengan perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Tentunya yang pertama kita harus melakukan self-control, ya. Sebagian dari ciri orang beriman, yakni ia dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Dan itu pula yang merupakan bagian dari keislaman seseorang. Waktu yang dipunyai tiap muslim akan diisi hanya dengan hal yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berikutnya, apalagi kalau sampai kita berkata dusta, menipu, bahkan sampai menyakiti orang lain, ini jelas makin menambah dosa baginya. Dalam sebuah hadis, peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seorang Muslim adalah orang yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang Muslim, kita harus hati-hati. Segala perkataan dan perbuatan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, dan ini ada 4 alasan kita menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perkataan yang buruk. Dalam surat An-Nisa ayat 148 yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah nggak suka dengan perkataan yang buruk. Yang kedua, setiap perkataan manusia dicatat malaikat. Dalam surat Qaf ayat ke-18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang ketiga, orang lain bisa terganggu dengan lisanmu. Seorang muslim yang tidak mengganggu orang lain dengan jadi gini, mohon maaf. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 11 dan Muslim nomor 42 yang artinya seorang muslim yang tidak mengganggu orang lain dan dengan lisan atau tangannya. Dan alasan yang keempat, jangan sampai kita terjerumus ke neraka karena satu ucapan. Ini nauzubillah min zalik. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2988 yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya dia terjatuh
ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nauzubillah min dzalik. Jadi amal perbuatan kita yang baik selama ini bisa rusak hanya karena satu kata yang kita ucapkan tanpa berpikir terlebih dahulu. Oke. Dan untuk menutup materi ini, Miss Devi akan sampaikan sebuah hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata, lebih baik kita diam saja. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Devi, materinya luar biasa, bagus sekali. Ternyata menahan diri ini adalah merupakan suatu kebutuhan ya. Kebutuhan kita semua. Pak guru butuh menahan diri juga. Murid butuh menahan diri juga. Mama, papa butuh menahan diri juga. Sehingga kalau semua bisa menahan diri, akan terjadi sebuah ekosistem dalam masyarakat, yaitu ekosistem yang saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain ya. Tidak ada saling benci. Karena apa? Nggak ada kata-kata kotor yang keluar, nggak ada. Begitu juga di masyarakat akan damai, tenang. Tetangga dengan tetangga itu saling berprasangka baik. Karena apa? Dari mulut-mulut mereka tiap hari keluar kata-kata yang baik. Anaknya keluar, ketemu, hei anak pinter, mau kemana? Papahnya denger, anak siapa tuh? Anakmu, kata mamanya. Dipanggil anak pinter tuh sama tetangga. Nah, begitu anak tetangganya lewat lagi, hei anak cerdas, sini dong, salim sama om. Nah gitu. Jadi apa? Saling tetangga dengan tetangganya sama anaknya saling begitu saling hormat ya, begitu saling menyayangi, luar biasa. Ini adalah sebuah ekosistem masyarakat yang dibangun dengan apa? Dengan menahan kata-kata. Sehingga yang keluar tuh kata-kata yang manis gitu ya. Berat nggak nahan kata-kata? Luar biasa godaannya ya. Luar biasa godaannya. Ketika kita bertemu temen aja ya, bercanda, itu ngerem kata-kata itu hati-hati itu ya. Kadang-kadang keluar kata-kata kotoran manusia. Nauzubillah min dzalik. Timbul pertanyaan, apakah berarti di perutnya itu pernah kemasukan, atau ke mulutnya pernah masukin kotoran manusia, atau pernah makan kotoran manusia? Oh enggak pernah Pak, dijaga baik-baik. Oh kalau begitu jaga tuh ya, jangan sampai dari mulut keluar kata-kata seperti itu. Oh kata-kata binatang-binatang haram keluar dari mulut, kan ditanya, kamu pernah makan itu enggak? Oh enggak pernah. Kau pernah makan dagingnya? Enggak pernah. Itu kan haram Pak. Kok bisa keluar dari mulutmu? Nah, orang-orang yang mengatakan seperti itu barangkali memang sehari-hari makanannya itu ya. Jadi kalau kita orang-orang muslim, apa yang diajarkan tadi oleh Miss Devita, harus bisa menahan kata-kata kita. Tuh kata-kata saja sebelum kita ngomong mesti dipikirkan dulu. Bayangkan saja, kita ngomong itu nggak sembarangan, pikirkan dulu apa akibatnya, baik atau enggak, bermanfaat atau enggak, kira-kira jadi amal jariah enggak ya gitu. Kalau kira-kira jadi amal jariah, kata-kata itu berarti berupa ilmu, sampaikan. Jangan sampai kalian mengatakan sesuatu yang menjadi dosa jariah. Tuh. Ngomong-ngomong dosa jariah itu apa? Ngomong-ngomong kata kasar nanti diikutin loh teman kamu ikutin, di masyarakat ikutin, banyak yang ikutin. Pertama yang ngomong siapa? Kamu. Oh, berarti kamu dapat dosanya tuh. Setiap orang yang ngomong dosanya dapat kamu tuh. Tuh, nauzubillahi min dzalik. Makanya dibayangkan tadi tuh. Dosanya itu masuk neraka jauhnya antara timur dan barat. Ya Allah, ujung dunia sama ujung dunia itu
dalamnya nerakanya. Itu hati-hati ya. Makanya kita ternyata setiap habis sholat harus banyak beristighfar. Jangan langsung kabur. Assalamualaikum, assalamualaikum, kabur. Banyak dosa kita. Istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Terus beristighfar begitu. Itu habis sholat. Ada lagi perilaku, ada perilaku tadi ya. Jadi yang menahan kata-kata tadi betul, menahan perilaku. Untuk menahan perilaku ini butuh latihan. Ya. Untuk menahan perilaku ini kita butuh latihan. Apa saja latihannya? Latihannya itu mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, caranya gimana? Nah, ingat, kalau kalian datang ke resepsi pernikahan, di situ ada banyak apa? Ada banyak apa di situ? Banyak makanan kan? Makanan banyak melimpah. Kamu makan apa saja nggak ada yang mengkritik. Ngambil nasi 1 piring sama Allah habis, makan lagi itu lagi, makan 5 kali asal kuat perutnya. Ada yang melarang? Tidak ada yang melarang. Bebas ngambil makanan. Disitulah latihan diri kita itu untuk menahan diri, menahan hawa nafsu. Makan secukupnya. Makan apa yang kamu makan secukupnya. Jangan sampai jaga perutmu, jangan sampai kenyang. Begitu kamu sudah makan nasi, gitu kan, sama buah, minum cukup. Saya pengen bakso, tahan. Saya pengen makan mie, tahan. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan itu, menahan diri seperti itu adalah ajang latihan. Disitulah ajang latihannya. Latihan untuk mengendalikan diri, untuk menahan hawa nafsu berupa perbuatan, ya, yaitu dengan cara apa? Kayak tadi itu, ya, di prasmanan, makanan itu hidangan banyak banget, bebas ngambil kenyang-kenyangnya segala macam. Tapi apa? Satu, kita bisa mengendalikan. Udah nasi sama lauk pauknya secukupnya, udah cukup. Orang ngambil ini segala macam, biarkan aja. Seperti itu. Kenapa? Itu akibat perbuatan yang serakah itu, makan sampai ambilnya banyak di piring, nggak habis, kasihan yang belakangan nggak dapat. Ya. Kadang-kadang karena serakah, karena nafsunya tinggi segala macam, tidak terkendali. Akhirnya apa? Kita sendiri kekenyangan, rugi, ya. Tubuh kita jadi rusak gara-gara kenyangan itu, zolim pada diri sendiri, juga zolim pada orang lain. Apa? Orang yang mestinya dapat makanan gak dapat makanan, sama kita gak habis lagi itu, ya, desain di piring. Ada gak orang yang mau makan sisa habis makanan kita itu? Gak ada sama sekali. Ini akibat dari perbuatan satu, kita tidak bisa menahan diri. Latihan, ajang latihannya Pak Guru pernah dikasih tahu, yaitu ketika kita di prasmanan. Di situ bisa mengendalikan diri atau tidak. Siapa yang bisa mengendalikan diri, di situ berarti belajar awalnya. Insya Allah bisa. Yang kedua, sekarang yang terjadi akibat tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ketika kita dikasih wewenang, dikasih tugas, Pak Kusro di dalam kelas, nggak bisa mengendalikan diri. Anaknya apa? Dicubitin hidungnya atu-atu. Ada yang pesek satu, tarik jadi mancung, bagus tuh ya. Nah kalau kupingnya Pak, kecubit satu-satu, waduh ya. Terjadi keributan nggak? Keributan luar biasa. Kenapa? Ini ada sesuatu yang salah di dalam kelas. Ya, misalnya, jadi di dalam kelas itu semuanya harus selalu bisa mengendalikan diri. Karena di dalam kelas ini merupakan sebuah awal pembelajaran kalian untuk mulai terjun di masyarakat dan bernegara. Nah, contoh sekarang yang sedang tren terjadi di Amerika Serikat, akibat polisi yang bertugas tidak bisa mengendalikan diri. Orangnya sudah pasrah begitu ya, sudah diikat tangannya ke belakang, masih juga diperlakukan dengan sewenang-wenang.
polisi itu tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya apa? Yang ia perlakukan itu mengalami kerugian, yaitu kematian. Apa akibatnya? Luar biasa. Kerusuhan di mana-mana di Amerika, hancur-hancuran, penjarahan dan sebagainya. Dengan istilah yaitu keluar, yaitu istilahnya rasis. Padahal mungkin polisi itu tidak bermaksud seperti itu. Karena kebetulan orang yang terkena zolim dari perbuatan yang tidak bisa mengendalikan dari polisi itu adalah orang yang berkulit hitam, maka langsung dikatakan rasis. Orang kulit hitam tidak terima. Akhirnya apa? Huru hara. Dalam sebuah negara saja itu bisa seperti itu, hancur. Merembet ke negara lain sekarang. Ini yang sangat berbahaya dari akibat perbuatan tidak bisa mengendalikan diri, ya, tidak bisa menjaga sikap, ya, dalam hidup bermasyarakat. Jadi nanti kalian ini akan jadi orang-orang hebat semuanya, ya. Ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang jadi bupati, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi tentara besok. Ada yang jadi polisi, amin. Ada yang jadi jaksa agung, ada yang jadi macam-macam pengusaha-pengusaha kelas kakap. Salah satu, ya. Artinya pengusaha-pengusaha sukses. Dengan wewenang yang kalian miliki nanti, manfaatkanlah wewenang itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan wewenang itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia itu diturunkan ke dunia itu adalah hanya untuk ibadah. Siapa yang dalam perilakunya selalu dibungkus dengan ibadah, insya Allah semuanya itu akan ia lakukan itu panduannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah halalkan gak nih? Allah haramkan gak nih? Allah bolehkan gak nih? Allah larang gak nih? Rasul mengizinkan gak nih? Rasul melarang gak nih? Selalu ke situ. Itu akan menjadi pedoman hidupnya, ya. Jadi orang-orang yang diberi wewenang, kemudian wewenangnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan jadi kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi keluarganya, kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya. Kebaikan bagi siapa lagi? Kebaikan bagi lingkungannya. Bahkan tumbuhan pun ikut menikmatinya. Hewan-hewan di sekitarnya ikut menikmatinya. Ya. Itu apa? Wewenang yang diberikan kepada kita, kemudian dibungkus dengan ibadah, kemudian kita ucapan perilaku kita itu selalu berpatokan berbungkus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lillahi ta'ala. Insyaallah. Jadi orang yang paling sakti, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat tadi diceritakan udah, ya. Nah, seperti itu. Itu enggak bisa dilawan oleh setan dan sebagainya. Itu orang yang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Orang yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala segalanya. Itu setan pun gak bisa apa-apa itu menghadapi seperti itu. Tapi kalau terbersit dalam diri kita, tujuannya itu untuk memperoleh simpati seseorang, untuk memperoleh pujian seseorang, masuklah setan itu, langsung lemah kita. Nah, disitulah, ya. Jadi biar kita itu kuat, biar kita itu selalu dalam kondisi yang hebat. Gimana caranya? Apa yang kita perbuat dalam sehari-hari menggunakan wewenang kita, menggunakan hak-hak kita, yaitu dengan bungkusnya lillahi ta'ala. Insyaallah kita kalau sudah ke situ nanti akan menjadi kemaslahatan, kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat di sekitar kita, bahkan bagi negara sangat bermanfaat sekali. Di Indonesia butuh orang-orang seperti itu sekarang ini. Kalianlah nanti akan mengisi kekosongan-kekosongan seperti itu. Butuh yang seperti itu. Orang yang lillahi ta'ala dalam melakukan sesuatu, ya,
Bahkan alam pun nanti akan mendoakan kita semuanya. Ini kalau Pak Kusroni lagi menyampaikan ilmu, Miss Devi lagi menyampaikan ilmu kepada kalian ya, dengan lillahi ta'ala, tanpa mengharapkan apapun. Rizki itu milik Allah. Pak Kusroni berdapat rizki dari mana? Dari marka urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Pak Guru laksanakan untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ilmu. Kamu tahu apa yang lakukan ikan-ikan di lautan, makhluk-makhluk di lautan? Ikan-ikan yang di lautan itu mulai udang, ikan-ikan kecil, teri yang kecil-kecil sampai gede-gede seperti itu, jumlahnya berapa? Triliunan. Itu mendoakan Pak Kusro, mendoakan Miss Devi. Kenapa mereka mendoakan guru-guru yang lillahi ta'ala, ustad-ustad, ulama, para syekh yang menyampaikan ilmu? Karena kedudukan orang-orang yang lillahi ta'ala dan menyampaikan ilmu ternyata mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ikan-ikan pun mendoakan, bertasbih, berzikir, mendoakan. Makanya kalian semua ini jangan sampai lengah, jangan sampai rugi. Pak Guru enak dong, loh kamu bisa jadi guru. Guru bagi siapa? Guru bagi teman-teman kamu. Guru bagi adik-adik kamu. Guru bagi keluarga kamu. Selama kamu bisa menjaga diri, menjaga lisan kamu, selalu berkata baik, bertutur kata yang baik, dicontoh oleh orang lain, kalau sudah menjadi guru. Kamu sudah berikan inspirasi yang bagus bagi teman, itu sudah menjadi guru. Sudah bisa memberikan inspirasi bagi ayah bunda, luar biasa. Oh iya, saya terinspirasi anak saya begini-begini. Harus belajar apa di kelas dia itu? Adiknya tiba-tiba melakukan suatu kebaikan. Dari mana dia belajar? Oh, dari Nayaka. Oh, Nayaka bisa menginspirasi adiknya sehingga adiknya rajin belajar. Bagus begitu. Ya. Oh, ternyata ayah saya terinspirasi. Sekarang kata-katanya itu lembut. Kata-katanya baik-baik sekali. Kata-katanya sopan dan santun. Kata selalu bermanfaat. Dari mana inspirasinya ini? Oh, ternyata ayahnya bilang saya terinspirasi dari kamu, Nak. Oh, luar biasa, ya. Bagi seorang anak yang bisa memberikan inspirasi kepada orang tua karena mengamalkan ilmunya yang sedikit yang dapat dari sekolah, luar biasa tuh, Nak. Itu anak soleh banget, anak mulia banget. Kalau dihitung ditukar dengan emas gunung nggak bakal ditukar tuh, ya. Karena apa? Mulianya luar biasa, ya. Ibarat emas itu emasnya 24 karat berarti ya. Kalau intan berlian tuh intan berliannya yang termahal itu. Kalau ayahmu dapat mobil yang paling bagus hadiah dengan kamu menjadi anak yang hebat, anak yang soleh, membanggakan orang tua, itu lebih memilih kamu. Mobil yang mewah, mobil apa, nggak ada apa-apanya di mata ayah bunda. Kalian adalah orang-orang yang diharapkan oleh bunda bisa memberikan suatu inspirasi yang bagus dari kata-kata kamu, dari perilaku kamu, dari tulisan-tulisan kamu. Itu akan menjadi suatu yang sangat hebat begitu. Makanya mari kita jaga ucapan, mari kita jaga perbuatan, tulisan juga ya, Nak ya. Tulisan di Facebook lah, di Twitter lah, di mana gitu, di WA, di mana lagi di Line dan sebagainya. Jaga. Dipikirkan dulu sebelum nulis, sebelum ngetik, gitu ya. Sebelum berbicara, sebelum berkata. Ini bermanfaat nggak? Oh, menyakiti orang lain nggak? Apa panggilan untuk Daniel yang paling dia sukai misalnya? Panggilannya Daniel, panggillah itu, jangan dipanggil kata-kata yang tidak disukai, jangan. Apa yang kata-kata apa yang digunakan yang paling disenangi untuk memanggil nama Azril misalnya. Kata apa yang paling disukai itu? Oh, ternyata kata Azril dia paling suka. Udah panggil dengan Azril. Oh, dia Pak dipanggilnya maunya AG Pak. Apa itu? Azril ganteng. Nah, dia nggak apa-apa panggil Azril ganteng itu ya. Nah, misalnya. Oh, dia panggilnya AS Pak. Kenapa? Anak soleh. Bagus. Rafi Pak dipanggilnya maunya apa? AP Pak. Apa itu? Anak pinter. Oh, boleh, nggak apa-apa.
asal dia suka, ya. Jasmine Pak, siapa? AR dia panggil. Apa itu? Anak rajin, panggil nggak apa-apa anak rajin. Dapa Pak, AM panggilnya. Apa itu? Anak mandiri, bagus nggak apa-apa. Asal dianya suka, harus dia suka. Panggillah yang nama yang disukai oleh anak tersebut. Jangan memanggil kata-kata yang tidak disukai, apalagi yang dibenci, jangan. Wah enak sih Pak, kalau ngisengin dia Pak, panggil aja katain langsung ngamuk dia Pak. Waduh, ini nggak boleh ya. Namanya itu perbuatan zolim ya di kelas. Itu yang membuat teman-teman nggak suka sama kita seperti itu. Jadi kita mulai sekarang harus mulai belajar mengendalikan kata-kata, mengendalikan perbuatan, mengendalikan tulisan ya, tulisan-tulisan kita yang insya Allah mudah-mudahan aku selalu doakan semuanya Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tulis akan menjadi bermanfaat dan menjadi inspirasi yang baik, contoh yang baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita ya. Insya Allah ini kita dari Al-Azhar, anak-anak Al-Azhar ini Pak Guru ingin perilaku, ucapan, perilakunya segala macam jadi contoh ya, contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pak, oh ya kalau ingin lihat Pancasila, lihatlah anak-anak Al-Azhar. Kalau ingin lihat penerapan Islam seperti apa di anak-anak, lihatlah anak-anak Al-Azhar. Nah begitu ya. Jadi kita menjadi contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Jadi kita contoh yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita dan masyarakat kita semuanya. Oke, terima kasih, mungkin itu dari Pak Kusro pada kali ini. Tambahan ya Miss Devi, mohon maaf tambahannya. Bila ada kekurangan, Pak Kusro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kali ini Zoom meetingnya nanti bisa dilanjutkan lagi. Alhamdulillah Zoom meetingnya Pak Kusro bisa sampai seharian sekarang ya, karena sudah dapat lisensi. Jadi nggak terbatas 1 jam 30 menit nggak, ya seharian ya. Kalau mau Zoom meeting seharian, ayo nggak apa ya. Oke, makasih. Berikutnya untuk kita ada tadarus, sholat duha dan juga sodakoh ya. Untuk tadarus bisa langsung tadarus hari ini. Al-Qur'annya ada di samping masing-masing. Al-Qur'an. Ambil dulu Pak. Ambil dulu. Oke, silakan ambil Al-Qur'an dulu yuk, silakan. Ambil dulu ya Al-Qur'annya. Boleh, silakan. Baik, sambil ambil Al-Qur'an ya, monggo diambil.